Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiadi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep bangunan ramah lingkungan pada bangunan bertingkat tinggi. Baik, agenda presentasi pada kali ini yaitu yang pertama akan dijelaskan mengenai pembahasan, lalu dilanjutkan dengan pemaparan mengenai contoh kasus green building di Indonesia. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian green building. Green building adalah suatu konsep pembangunan berkelanjutan yang mengarah pada struktur dan penerapan proses yang mewujudkan lingkungan yang hemat sumber daya sepanjang siklus hidup bangunan. Lalu dilanjutkan dengan konsep green building. Konsep green building adalah terciptanya konstruksi dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemakaian produk konstruksi yang ramah lingkungan, efisien dalam pemakaian energi dan sumber daya, serta berbiaya rendah dan memperhatikan kesehatan dan kenyamanan penghuninya. Pembahasan selanjutnya yaitu kriteria green building. Di Indonesia, sistem rating ini dikembangkan oleh GBCI atau Green Building Council Indonesia yang diberi nama Green Shape. Pada Green Shape terdapat 6 konsep yang menjadi dasar perhitungan, yaitu yang pertama tepat guna lahan, dilanjutkan dengan efisiensi energi dan refrigeran, konservasi air, sumber dan siklus material, kesehatan dan kenyamanan dalam ruang, dan yang terakhir berupa manajemen lingkungan bangunan. Kriteria selanjutnya yaitu tepat guna lahan. Aspek tepat guna lahan berkaitan dengan cara membangun suatu gedung yang sesuai, baik dari segi fungsi dan penggunaan lahan yang digunakan. Penggunaan lahan yang tepat akan menunjang keberlanjutan bangunan dan kualitas ruang secara makro, tanpa mengurangi kualitas lingkungan dan kualitas hidup manusia. Kriteria selanjutnya yaitu berupa efisiensi energi dan refrigeran. Efisiensi energi merupakan pendekatan yang dilakukan melalui pemanfaatan atau pemakaian teknologi yang membutuhkan energi lebih rendah dalam melakukan fungsi yang sama, seperti penggunaan lampu dan peralatan listrik yang hemat energi. Dilanjutkan dengan kriteria selanjutnya yaitu berupa konservasi air. Konservasi air merupakan upaya menggunakan air yang sampai di permukaan bumi untuk keperluan manusia secara efisien dan memenuhi berbagai keperluan lingkungan. Konservasi penyediaan air meliputi pendistribusian dengan kebocoran yang minimal dan konsumsi tanpa ada yang terbuang. Lalu yang selanjutnya adalah kriteria sumber dan siklus material. Mengeksploitasi sumber daya alam dapat menghancurkan dan mengganggu keseimbangan alam. Dalam aspek ini, diharapkan dapat menjaga keberlanjutan alam melalui pengelolaan daur hidup material yang lebih baik. Dan diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk pembangunan berkelanjutan yang membawa keseimbangan dan pelestarian alam. Selanjutnya yaitu kriteria kesehatan dan kenyamanan dalam ruang. Kualitas udara di dalam ruangan sangat mempengaruhi kualitas kesehatan manusia, karena hampir 90% hidup manusia berada dalam ruangan. Oleh sebab itu, kualitas udara berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Selain itu, kenyamanan visual atau tata ruang yang buruk serta kebisingan dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Dalam aspek ini, dibahas bagaimana pengontrolan kualitas udara yang baik, kenyamanan dalam penataan ruang dan secara visual, serta pengaturan tingkat kebisingan yang baik. Kriteria yang terakhir yaitu manajemen lingkungan bangunan. Perencanaan operasional gedung yang ramah lingkungan sudah harus dipikirkan sejak tahap perencanaan desain. Pengelolaan sumber daya melalui rencana operasional, konsep yang berkelanjutan, data dan penanganan dini yang membantu pemecahan masalah, termasuk manajemen sumber daya manusia
dalam penerapan konsep bangunan hijau. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu di sini saya berupa contoh penerapan green building di Indonesia. Saya mengambil contoh berupa menara BCA PT Green Indonesia yang berlokasi di Jalan MH Tamrin, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat. Banyak kriteria green building yang telah dipenuhi oleh gedung ini, dan saya mengambil salah dua dari kriteria tersebut. Yang pertama adalah conserving energy atau hemat energi, yaitu berupa pemakaian lampu LED atau light emitting diode. Lampu ini mampu menghemat listrik hingga 70% dibandingkan lampu lain yang berdaya sama. Lalu juga memasang lampu tabung T5 yang dilengkapi sensor cahaya untuk mengukur tingkat pencahayaan saat ruangan gelap atau terang. Lalu kriteria yang kedua yaitu limiting new resource, berupa pemanfaatan grey water. Mempunyai penampungan air dari air bekas wudhu sebagai bahan outdoor AC yang kemudian air tersebut diolah kembali agar bisa digunakan untuk flushing di toilet. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.